Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali lagi dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami boleh ada semua karena anugerah dari Tuhan. Kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mari biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan, sehingga dalam pengiringan kami kepada Engkau semakin kuat dan semakin teguh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih, mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Akan saya bacakan sekali lagi di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Dan sumur itu kosong, tidak berair. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dimulai dari sebuah mimpi. Yusuf bermimpi dan Yusuf menceritakan mimpi-mimpi itu kepada saudara-saudaranya, sehingga membuat saudara-saudari Yusuf membenci Yusuf. Pertanyaannya, apakah salah kalau kita memiliki mimpi? Tentu saja tidak. Semua kita harus mempunyai mimpi, apalagi kalau mimpi kita itu adalah untuk masa depan yang terbaik. Di dalam ayat pokok kita dalam Kejadian 37 ayat yang ke-24 memperlihatkan betapa marahnya saudara-saudara Yusuf karena iri hati dan karena cemburu kepada Yusuf. Karena Yakub lebih mengistimewakan Yusuf dalam kehidupan Yakub. Dan ditambah lagi mimpi-mimpi tersebut sehingga Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Kalau kita perhatikan bagaimana Yusuf mengalami pengalaman yang pahit, yaitu pengalaman sumur karena sebuah mimpi yang dia dapatkan. Artinya, pengalaman di mana Yusuf ditolak, pengalaman di mana Yusuf dibenci, pengalaman bagaimana Yusuf dibuang di dalam sumur dan bahkan dijual dan bahkan juga dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi yang perlu kita pelajari bagaimana respon Yusuf ketika dia mengalami hal tersebut. Apakah Yusuf melawan? Apakah Yusuf memberontak? Mari kita belajar dari pengalaman Yusuf, kita mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat Yusuf di dalam sumur, apakah Yusuf mempersalahkan saudara-saudaranya? Apakah Yusuf marah kepada mereka yang adalah saudara Yusuf sendiri, yang masih memiliki hubungan darah, tapi tega menyakiti Yusuf? Begitu pula dengan keadaan kita saat ini. Mungkin kita ada di dalam sumur karena perbuatan dari orang lain, dari orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang menyebabkan kita berada di dalam keadaan kondisi di dalam sumur. Tapi apakah kita akan menyalahkan mereka? Tetapi apakah kita akan membenci mereka? Kalau kita belajar dari Yusuf, bagaimana saudaranya sudah membuat Yusuf menjadi celaka, tetapi kita lihat tidak. Yusuf tidak mempersalahkan mereka, tetapi malah Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Yang kedua, apakah Yusuf mempersalahkan keadaan? Yusuf tidak marah pada keadaannya di dalam sumur. Allah izinkan Yusuf ada dalam keadaan yang tidak dapat berbuat apa-apa.
keadaan di mana Yusuf tidak dapat memiliki harapan lagi. Jika Allah izinkan kita ada dalam keadaan tidak memiliki harapan, jika Allah izinkan kita ada di dalam sumur yang kering, yang tidak berair, yang tidak memiliki harapan, yang gelap, kita percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita ada di tengah-tengah keadaan virus corona, wabah virus corona, mari kita mau memandang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Keadaan ini membuat kita tidak bekerja. Keadaan ini mungkin membuat kita di PHK. Keadaan ini membuat kita tidak berdaya. Tetapi kita mau belajar dari Yusuf. Tidak mempersalahkan keadaan, tetapi memandang kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah Yusuf mempersalahkan Allah? Tidak. Yusuf tidak mempersalahkan Allah buat keadaan, buat kondisi yang Yusuf alami. Di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, bagaimana Yusuf mendapatkan mimpi-mimpi, bagaimana Yusuf akan disembah, bagaimana Yusuf akan mendapatkan kedudukan, tetapi semuanya itu berbanding kebalik dengan keadaan yang ada, berbanding kebalik dengan realita yang ada. Mimpi di mana Yusuf akan disembah, tetapi kenyataannya Yusuf berada di dalam sumur. Ingat, jika Allah mengizinkan engkau berada di titik nol, maka Allah mengingatkan supaya kita membangun kembali mezbah yang sudah lama roboh. Kalau saat ini kita berada di dalam keadaan yang tidak mengenakan, tapi kita perlu ingat, Allah ingin menggoncang kita, Allah ingin menyadarkan kita. Lewat keadaan kita yang di dalam sumur, Allah menginginkan kita untuk kembali lagi sadar, mencari Dia di dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan, membangun kembali mezbah doa kita yang mungkin sudah lama roboh, yang mungkin sudah lama kita tidak pernah lakukan lagi. Pelajaran untuk kita saat ini, yang pertama adalah jangan pernah menyalahkan orang lain atau orang yang ada di sekitar kita, sekalipun karena mereka kita alami hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, jangan menyalahkan keadaan, karena hal itu akan menguji dan memproses kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, jangan menyalahkan Allah, sebab Allah tahu sejauh mana batas kemampuan dan kesanggupan kita. Puji nama Tuhan, kalau kita mau buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pahit manisnya hidup kita tergantung bagaimana respon kita terhadap proses yang Tuhan berikan. Tetap setia pada Tuhan, tetap semangat, tetap jalani hidup ini, keadaan apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Keadaan kami seperti apapun Tuhan, mungkin di dalam sumur sekalipun Tuhan, tapi kami percaya, kami tahu, kami mengenal Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu menyelamatkan kami, Allah yang mampu menolong kami, Allah yang mampu mengeluarkan kami dari keadaan yang tidak mengenakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami adalah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.